Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang saudara-saudara, tentunya dalam hidup ini setiap kita punya mimpi, punya cita-cita. Tapi kadang-kadang di tengah perjalanan hidup, di tengah jalan, kita menjadi lemah, lebih semangat kita sudah turun, bahkan tidak ada lagi semangat. Padahal semangat itu sangat penting untuk kita menjalani kehidupan ini yang tentunya banyak tantangan yang harus kita hadapi. Penghambat-penghambat orang sehingga tidak memiliki semangat yang saya catat adalah yang pertama, karena kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Mula-mula kita memiliki cita-cita atau mimpi yang besar, kita semangat. Dalam perjalanannya ternyata hasilnya mengecewakan, bahkan bisa sangat mengecewakan. Sehingga membuat kita menjadi tidak semangat lagi. Itu artinya kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Yang kedua mungkin karena perkataan orang-orang di sekitar kita yang tidak mendukung kita. Misalnya, mana mungkin kamu bisa, mana mungkin kamu mampu. Ada banyak orang yang melemahkan dengan cita-cita kita, semangat kita. Sehingga dari perkataan dari orang-orang di sekeliling, bisa jadi membuat kita malah lemah, malah down, tidak semangat. Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Kiranya itu tidak membuat kita tambah semangat, ya tinggalkan saja. Yang ketiga, kita sudah mulai bosan. Ini sudah tidak ada kemauan, tekad yang kuat dalam hidup kita. Bahkan semangat itu bisa hilang dalam hidup kita karena intimidasi iblis. Kita punya semangat yang luar biasa, yang kuat. Iblis juga akan terus mengintimidasi sehingga kita tidak punya semangat lagi. Caranya bagaimana? Iblis akan mengingatkan kita, mengintimidasi kita dengan dosa-dosa, dengan hal-hal yang masa lalu ataupun hal-hal yang membuat kita tidak semangat. Ya, itu harus kita lawan dengan memperkatakan firman. Jangan sampai kita terintimidasi oleh iblis sehingga semangat kita menjadi pudar ataupun hilang. Yang kelima, karena dosa dan beban. Dosa dan beban itu kalau kita tidak hilangkan, kita tidak bertobat, itu sangat mempengaruhi, sangat membuat semangat kita menjadi hilang, patah semangat. Ya, untuk yang seperti ini kita harus minta ampun sama Tuhan. Untuk beban kita harus tanggalkan. Tanggalkan seperti yang saya sampaikan di atas, kita harus lari dan terus memiliki semangat. Seperti Amsal 18 ayat 14 tadi. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang miliki sikap hati yang terus bersemangat. Apapun tantangan, hambatan, ancaman,
godaan, sikap yang terus semangat. Untuk itu, apa yang harus kita perhatikan supaya kita memiliki terus sikap semangat dalam hidup kita? Yang pertama adalah bangkit lagi walaupun kita jatuh. Jangan menikmati kejatuhan. Jangan lama-lama di kejatuhan. Jangan lama-lama di kegagalan misalnya. Sekiranya itu kenyataan tidak sesuai dengan harapan, kita menjadi tidak bersemangat, segera bangkit secepatnya untuk memiliki semangat meraih mimpimu, meraih cita-citamu. Jangan pandang masalahnya, tapi pandanglah mimpimu, pandanglah cita-citamu. Jangan fokus kepada masalahmu, jangan fokus kepada tantanganmu, jangan fokus kepada apa kenyataan yang selama ini yang kamu lihat sepertinya menemui jalan buntu. Ubahlah itu dengan cara pandang kamu akan cita-citamu dan tujuanmu yang besar. Itu akan membuat semangat kita menjadi kuat. Kemudian yang selanjutnya, untuk kita terus semangat, bergaullah dengan orang-orang yang punya semangat. Bergaul dengan orang-orang yang optimis. Jangan bergaul dengan orang-orang yang pesimis, orang-orang yang membuat kita tidak maju, membuat kita tidak punya semangat. Tapi bergaul orang-orang yang kualitasnya perlu kita contoh. Perlu juga untuk kita membaca buku-buku yang banyak tokoh-tokoh yang mereka punya mimpi besar dan itu menjadi kenyataan karena mereka punya mimpi yang besar dan tidak mau menyerah. Perlu itu kita lakukan. Jadi bergaul dengan orang-orang yang punya optimis, membaca buku orang-orang besar, ya, orang-orang yang berhasil, ya, itu akan membuat kita punya semangat. Mereka tentunya menghadapi tantangan yang besar juga, tapi mereka tidak pernah menyerah. Yang selanjutnya adalah miliki sikap hidup, miliki sikap hati untuk menyelesaikan segala sesuatu itu sampai akhir. Menyelesaikan sampai akhir. Seperti Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan menyelesaikan sampai akhir. Jangan setengah-tengah, jangan separuh-separuh. Miliki tekad yang kuat untuk menyelesaikan segala sesuatu sampai akhir. Seperti Tuhan Yesus juga dia katakan, sudah selesai. Artinya menyelesaikan sampai akhir. Tentunya ini akan membuat kita memiliki sikap hati, sikap hidup yang terus semangat. Jadi, kalau kita memiliki sikap hidup dan terus semangat, akan membuat kita kuat menghadapi tantangan. Dan kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Dialah sumber semangat itu. Amin.